Halo adik-adik di Ro Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas robot yang udah kamu bikin, yang namanya, yang ini nih, siapa? Wigibot. Nah, Wigibot ini kalau kita jalanin, nah ini punya Kak Abdul udah, ntar lu, ini punya Kak Abdul udah dikreasiin. Punya kalian udah dikreasiin belum? Ini punya Kak Abdul, ada bagian yang senyum, ada bagian yang ada bagian yang ngambek. Jadi kalau dijalain, kalau ada yang punya kalian belum dikreasin ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa aja sih yang bisa dipelajari dari si Wigibot. Nah, Wigibot ini kalau kita lihat penampakan paling pertama adalah di atasnya ada dinamonya, lalu dia ditahan, ada cup yang akan di sini ada saklar, ada push on off, ada saklar switch on off, dan ada baterai di dalamnya, dan ada 4 buah spidol. Nah, Wigibot ini sama sebenarnya seperti yang kalau kita lihat di robot yang sebelumnya, itu robot Tibo. Jadi menggunakan pemberat, tapi bedanya pemberatnya kalau Tibo kemarin di belakang, di dalam Wigibot pemberatnya ada di atasnya. Nah, itu apa bedanya sih? Ada yang tahu nggak? Bedanya adalah gaya yang akan diberikan sama si robot ini, sama pemberatnya. Nah, sama seperti Tibo, Wigibot itu menggunakan gaya yang kita sebut gaya sentrifugal. Jadi, gaya ini kita akan bilang gaya sentrifugal. Nah, jadi gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal, gaya yang terjadi akibat putaran nih, kayak gini nih, kalau kalian lihat. Jadi, di sini bagian yang ini, bagian yang kabel lingkarin ini adalah bagiannya si dinamo nih, kalau kita lihat dari atas. Jadi, kalau kita lihat dari atas, dinamo, lalu bagian yang ini, bagian yang kabel stop dulu. Nah, lalu bagian yang ini, bagian yang sebelah sini, ini adalah bagiannya si baut. Nah, ujung pemberatnya, ujung baut yang lebih besar itu adalah yang berwarna merah di sini. Nah, ini adalah pemberat dari dinamonya. Nah, gaya sentrifugal adalah gaya yang disebabkan oleh lingkaran ini nih. Nah, ini si pemberat yang ini menghasilkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu adalah gaya yang terjadi kedorong ke sini nih. Ini adalah gaya sentrifugal. Jadi begitu dia berputar, dia itu akan memberikan gaya yang ke sini. Jadi ini akan ke sini. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi, jadi kalau pas dia di sini, dia tuh akan di sini akan ngasih gaya ke sini. Lalu kalau kita jalan lagi, ini akan ngasih gaya ke sini. Lalu kalau kita jalanin lagi, ini akan ngasih gaya ke sini. Nah, gaya-gaya inilah yang membuat gerakan sentrifugal, yang membuat si Wigibot itu menjadi tidak stabil atau tidak seimbang. Jadi unbalanced atau tidak seimbang. Inilah yang membuat si Wigibot itu jadi kayak terus berputar ke arah yang, kalau yang punyanya kabel nih, nah, ke arah berlawanan arah jarum jam. Arah berlawanan arah jarum jam, atau yang kita sebut dengan CCW atau counter clock
counterclockwise. Nah, gayanya berputar sebelah sini, makanya karena berputarnya ke arah counterclockwise, maka setiap kali pemberatnya berputar, si ininya juga ikutan berputar, si cupnya. Nah, yang membuat si Wigibot itu nggak jatuh karena ada 4 buah spidol yang ada di bawahnya yang membuat pondasi Wigibot menjadi seimbang. Jadi kalau kita lihat ada 4 buah spidol di dalam cupnya. Jadi kalau kita lihat begini, ini tampak dari atasnya. Maka ada 4 buah yang akan spidol yang membuat Wigibot itu menjadi seimbang. Jadi seimbang yang nanti akan diganggu keseimbangannya oleh si pemberat yang ada di atas. Begitu pemberatnya bergerak, maka ini menjadi tidak seimbang satu sama lain. Ini menjadi tidak seimbang, tapi karena kita pakainya baut pemberatnya cuma sebesar ini, sehingga tidak bisa juga membuat Wigibot jatuh. Karena tenaga yang diakibatkan oleh gaya sentrifugal yang tadi, gaya sentrifugalnya itu lebih kecil daripada beban yang ditahan oleh si Wigibot. Makanya Wigibotnya nggak jatuh. Jadi kalau misalnya beban ininya besar banget, jadi kalau misalnya ini kita pakai baut yang lebih besar, lalu kita putar, ini ada kemungkinan jatuh. Karena kalau kita lihat di sini, setiap kali Wigibot ini berputar, maka satu-satu titik ini akan unbalance dan akan menahan masing-masing. Jadi hijau gini, dia akan begini nih. Nah, kalau misalnya terlalu berat, terlalu kuat gayanya, bisa jadi unbalance, dia akan jatuh. Makanya kita harus mengatur pakai baut yang seperti ini. Jadi antara gaya yang diakibatkan dan pondasi yang dimiliki itu harus juga seimbang satu sama harus juga tidak lebih besar, terlalu besar. Jadi supaya tidak sampai jatuh, karena kita cuma mau bikin dia unbalance, bukan terjatuh. Nah, di dalam robot Wigibot kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai robot tentang rangkaian listriknya. Nah, jadi kalian sudah mulai mengetahui masuk ke dalam rangkaian listrik atau electrical yang dimiliki oleh sebuah robot. Kali ini kita akan berbicara tentang si Wigibot. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan belajar dulu mengenai lambang-lambang rangkaian listrik yang nanti akan kita pakai. Jadi yang pertama, ada yang namanya, rangkaian listriknya kayak gini nih gambarnya. Yang ini namanya adalah baterai. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian baterai atau power. Jadi boleh baterai, boleh listrik, boleh apa, tapi intinya yang menunjukkan baterai atau power supply itu adalah logonya kayak gini nih, simbolnya kayak gini. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu buat yang kutub yang positif, yang minus itu buat kutub yang negatif. Nah, di dalam rangkaian arus listrik itu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, seperti air. Jadi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang tinggi adalah plus, yang rendah adalah minus. Jadi arus listrik itu akan bergerak dari positif ke negatif. Balik lagi, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Itu yang terjadi dengan baterai. Kalau kita pakai baterai, makanya ada kutub positif dan ada kutub negatif. Begitu disambungkan, arus listriknya akan bergerak dari positif ke negatif. Balik lagi, positif akan ke negatif. Itu untuk baterai atau power. Sekarang adalah untuk rangkaian saklar. Ini adalah si saklar. Jadi saklar itu fungsinya kayak gini nih, bentuk simbolnya. Karena saklar itu artinya kalau kita begini nih, artinya adalah kalau disambung akan terjadi rangkaian. Kalau dilepas dia off, disambung on, dilepas off. Nah, kalau kita mau gambar, kita bisa begini, bisa begitu, atau kita bisa juga begini. Ini juga disebut dengan saklar. Jadi sama, boleh ada buletannya kayak gini, boleh nggak ada sama sekali. Nah, sekarang adalah simbol untuk dinamo. Dinamo itu digambarkan seperti ini. M di sini artinya motor.
Jadi kita bisa begini. Nah, bisa M, bisa D, atau ada juga yang begini. Nah, ini juga bisa. Ini juga semuanya berfungsi sebagai simbol rangkaian dinamo. Nah, sekarang untuk kita bisa menggambarkan rangkaiannya, Kak Abdul akan coba untuk merangkai kembali seperti yang sudah kalian lakukan. Jadi, seperti biasa, kalian akan mencoba merangkainya A dengan A, B dengan B. Jadi, Kak Abdul akan cari A dengan A. Mana A-nya Kak Abdul? Nih, A sama A. B sama B. C sama C. Nah, adanya A, B, dan C. Lalu Kak Abdul akan coba masukkan baterainya ke dalam holdernya sesuai dengan kutubnya masing-masing. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Lalu Kak Abdul akan coba. Nah, berputar. Nah, kalau kita lihat di sini, dari baterai rangkaian, jadi kita akan menggambarkan si rangkaian ini dengan bentuk gambar. Jadi nanti kalian pelan-pelan jadi mulai bisa membaca gambar rangkaian yang tadi logonya atau simbolnya sudah Kak Abdul tunjukkan. Nah, untuk gambar rangkaiannya kita akan mulai dari baterai yang tadi, baterai atau power. Jadi tadi kan logonya simbolnya itu seperti ini, ada yang panjang, ada yang pendek. Plus sama minus. Lalu setelah itu kita masuk ke saklar. Tersambung dia sama saklar dari baterai. Kalau kita lihat dari baterai masuk ke saklar. A masuk ke saklar. Masuk ke saklar, maka ada saklar di sini. Lalu dari saklar ke dinamo. Dinamo. Ini kita misalnya D karena kita mau pakai dinamo, boleh M, boleh D. Lalu dari saklarnya tadi kalau di sini dari dinamo akan balik lagi ke baterai. Jadi di sini kita akan tarik. Tuh. Ini adalah rangkaian listriknya. Ini adalah rangkaian elektrikalnya. Cara membacanya, sambungan-sambungan yang kalian konekkan ini adalah untuk membentuk rangkaian ini. Ini adalah A dan A. A dan A itu maka A itu adanya di sini nih, menghubungkan antara baterai dan saklar. Di sini ada A. Lalu dari A, dari saklar menghubungkan ke B. B itu adalah si dinamo. Maka di sini ada B. Ini yang kalian sambungkan, B dan B ketemu. Lalu dari ujung dinamo, dari ujung sini balik lagi ke baterai. Inilah yang kalian sambungkan dengan yang namanya C. Jadi ada A, ada B, ada C. Maka di sini ada 3 hubungan. Ada A, ada B, ada C. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya. Jadi kalian udah mulai tahu bahwa ini, yang ini namanya power supply atau baterai atau apapun yang nanti digunakan buat sumber tegangan. Yang ini adalah saklar dan yang ini adalah dinamo. Cara kerjanya. Nah, arus listrik, yang namanya arus listrik, kenapa sih kalian jangan sampai kebalik? Kalau plus dan minusnya, Kak Abdul bilang, oh jangan sampai kebalik ya kutub positifnya atau negatifnya. Karena arah arus listrik itu akan bergerak dari plus ke minus. Jadi arah arus listrik itu begitu kamu on-kan saklarnya, begitu kamu hidupkan saklarnya, maka yang terjadi adalah akan terjadi arus. Jadi kan ini akan tersambung. Jadi kalau ini kita anggap ini akan tersambung. Nah, begitu dia tersambung, maka plus dan minusnya jadi tersambung. Tadi Kak Abdul bilang, arah arus listrik itu akan selalu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dari positif ke negatif. Jadi ini akan tersambung nih. Dari positif
jalan ke dinamo. Dari dinamo akan jalan lagi ke minus, ke dalam kutub negatifnya. Dari kutub negatif naik lagi ke positif. Begitu terus. Itulah yang terjadi dengan rangkaian listrik. Itulah yang terjadi saat kamu menghidupkan saklarnya. Begitu kamu hidupkan saklarnya, terjadilah persambungan di sini. Arus listriknya bekerja. Nah, ini dinamakan rangkaian seri. Seri itu artinya tidak bercabang, jadi cukup satu di sini. Ini dinamakan rangkaian seri. Nah, jadi si rangkaian seri ini adalah rangkaian yang nggak punya cabang. Jadi cukup satu, nggak ada cabangnya. Dari baterai ketemu dengan saklar, saklar ketemu dinamo, balik lagi ke baterai. Tersambung begitu aja tanpa ada percabangan. Nah, kita namakan rangkaian seri. Dan kalau di rangkaian seri ada satu kabel yang putus aja. Jadi kalau misalnya nih, ini punyanya kabel nih. Ini kabel putus yang C deh. Ya, jadi kabel coba kalian lakuin. Atau misalnya salah satu deh, apa aja. Kalian ambil yang kalian punya, kabel ambil yang C, lalu kita cabut. Nah, mati. Kenapa mati? Karena kalian memutuskan hubungan yang ini. Begitu ini terputus, maka arus listriknya yang tadi berjalan itu jadi cut. Di sini nggak ada. Begitu nggak ada, positif dan negatifnya tidak tersambung lagi di sini. Makanya kenapa rangkaiannya mati. Itulah ciri-ciri rangkaian seri. Ada satu kabel yang terputus atau rusak, maka akan mati semua rangkaian. Ini tinggal kalian sambungkan lagi. Coba kalian sambungkan. Dia akan bekerja lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kalian menyambungkan lagi si titik C-nya. Kalian bisa coba ini yang tadi di rumahnya, supaya kalian bisa tahu, oh ternyata kalau saya lepas yang C malah mati, saya lepas yang B, oh sama juga, gimana? Kalau kamu lepas yang A, gimana? Nanti kalian bisa jelaskan nanti di kelas online-nya ya. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang Wigibot. Semoga banyak hal yang bisa kalian ambil. Dan seperti biasa, kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung ditanyakan ke tim Diro. Atau kalian bisa list dulu pertanyaannya untuk kalian tanyakan lagi di kelas online yang akan kalian ikutin. Ayo kita main lagi Wigibotnya. Yang belum dikreasiin ya. Nanti tunjukin di kelas online-nya. Bye!